Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saman Anwar Siputra Fasya dari kelas FIKS 10. Jadi hari ini saya akan membawakan materi mengenai Pancasila. Sebelumnya, apa sih Pancasila itu? Pancasila secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila, yang berarti 5 aturan yang melatar belakangi seseorang atau suatu bangsa. Kenapa Pancasila bisa menjadi dasar negara? Pancasila bisa menjadi dasar negara sebelumnya terjadi di dalam peristiwa sidang BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Panjangan dari BPUPKI sendiri adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945. BPUPKI melakukan 2 kali sidang, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara, dan 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas mengenai Undang-Undang Dasar. Terus pada 22 Juni 1945 dilaksanakan sidang oleh Panitia 9 di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan apa itu PPKI? PPKI itu memiliki kepanjangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya itu adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Sidang PPKI dilaksanakan pada 18 Agustus 1945, dan pada sidang pertama adanya perubahan sila pertama yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua, membahas mengenai implementasi sila. Implementasi sila ada 5. Yang pertama, menjunjung tinggi agama dan kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, bermartabat, adil dan beradab. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan, yaitu sara, ekonomi ataupun pendidikan. Dan yang keempat, musyawarah. Yang kelima, adil, baik secara hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan rohani. Yang ketiga, yaitu mengenai kehidupan global. Kehidupan global dirasakan oleh hampir semua wilayah yang ada di Indonesia. Pengguna teknologi memiliki keleluasan yang besar dalam menentukan jenis hiburan apa saja yang dapat dipilih, apakah itu negatif ataupun positif. Alhasil, dalam kehidupan global kita perlu memiliki sikap dan pilihan yang bijak dalam menghadapi kehidupan global. Yang kedua, ada penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Pancasila perlu digunakan sebagai petunjuk hidup dalam kehidupan global. Pilihan yang tepat dalam menyikapi kehidupan global ialah meletakkan Pancasila sebagai petunjuk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan global tidak dapat kita tolak. Apabila kita menolak atau menutup diri dari kehidupan global, maka berdampak pada ketertinggalan informasi, pengetahuan, dan teknologi sehingga menjadi bangsa yang bersaing rendah. Yang ketiga, ada peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Adanya kehidupan global mengakibatkan pertukaran dan perpindahan barang, jasa, dan informasi dan budaya yang terjadi. Pada sisi kehidupan bangsa, munculnya ideologi asing yang masuk ke negara Indonesia yang menjadi tantangan itu tersendiri. Dan yang terakhir, mengenai gotong royong. Yang pertama, konsep gotong royong. Gotong royong merupakan kerjasama atau saling membantu antar individu. Dan yang kedua, ada pentingnya gotong royong. Gotong royong dapat memberikan penyelesaian tujuan sehingga ada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, praktik dalam gotong royong. Dalam kehidupan bangsa, praktik gotong royong sudah banyak terjadi. Contohnya yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan. Dan yang kedua, contohnya seperti gotong royong membangun bangsa. Sekian materi dari saya hari ini. Jika ada yang bertanya, saya persilakan. Saya persilakan. Saya izin memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 5, izin bertanya. Berapa jumlah anggota BPUPKI dan apa saja tugasnya? Jumlah dari anggota BPUPKI itu ada 62 orang dengan tugas mempelajari hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Selanjutnya, BPUPKI dibentuk oleh Jepang dan terdapat perwakilan dari Jepang. Apa aja sih tugas dari perwakilan Jepang tersebut? Wakil Jepang tidak memiliki hak suara, tapi melainkan hanya mengurus dan pengurus istimewa yang bertugas untuk mengawasi saja. Baik, yang terakhir, apa dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno? Dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno yang pertama yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk yang ingin bertanya selanjutnya, saya persilakan. Izin bertanya, saya dari kelompok 4 ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, kenapa Pancasila bukan satu hal yang asing bagi bangsa Indonesia? Karena Pancasila
Pancasila digali dari nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, apa sih kandungan arti dari sila kedua Pancasila? Kandungan arti dari sila kedua Pancasila yaitu bahwa warga negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat, memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab. Pertanyaan terakhir, apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Makna Pancasila sebagai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya yang dijadikan pedoman kehidupan berbangsa untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Saya jelas? Tanya lagi, saya persilakan kembali. Pertama saya dari ketiga, pertanyaan saya pertama itu adalah kenapa setiap orang perlu memilih pilihan yang memberikan keuntungan dalam hidup? Karena hal ini dilakukan untuk menghindari dampak negatif dan globalisasi. Yang kedua, apa saja contoh penerapan Pancasila kelima? Contoh yang pertama yaitu menghormati orang lain, contoh kedua yaitu bekerja keras, dan yang ketiga menghargai karya orang lain. Yang terakhir, apa saja ideologi asing yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa? Yang pertama ada materialisme, yaitu menganggap materi atau benda-benda adalah segalanya. Yang kedua hedonisme, yaitu paham seseorang yang mengejar kenikmatan duniawi. Dan yang ketiga konsumerisme, yaitu perilaku yang konsumtif. Baiklah, yang ingin bertanya kembali saya persilakan. Izin memperkenalkan diri, saya dari Gotong Royong. Untuk pertanyaan pertama saya, apa sih arti gotong royong? Gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong yang artinya mengangkat dan royong yang artinya bersama-sama. Istilah ini berasal dari budaya masyarakat desa di Jawa, berupa kegiatan saling tolong menolong antara warga masyarakat. Kemudian, gotong royong memiliki banyak istilah di berbagai daerah di Indonesia. Apa saja sih contohnya dan asal daerahnya? Contohnya dalam bahasa Minangsa yaitu Mapaus, di Kalimantan Barat yaitu Belale, dan di Gunung Kidul yaitu Sambatan. Kemudian terakhir, apa sih manfaat dari bergotong royong? Manfaat gotong royong yaitu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tanpa mengeluarkan biaya, dan terasa persaudaraan dan kebersamaan sesama warga, keamanan terjamin dan rasa persaudaraan, kebersamaan dan ketentraman dan kedamaian. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Sekian, saya Samuel Felipe Fasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.